Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Madam Sedara Channel. Jangan lupa di like dan subscribe, komen dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan momen-momen video terbaru kami dari Madam Sedara Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita sekarang ini mau melakukan diskusi dengan seorang mahasiswa yang bernama Charles Schwager ya orangnya. Teman-teman, di sini Charles ini sudah melakukan tugasnya atau tugas skripsi bimbingannya pada bab 3. Pada pertemuan yang lalu, sudah lama sekali kamu Charles ini. Ibu meminta merevisi bab 3 dan Charles sudah melakukan revisi, kemudian sudah mengajukan bab 4. Sekarang saya tanya dulu hasil revisinya bab 3 di poin mana? Di poin itu wawancara. Poin wawancara. Informannya? Iya, di situ, di list itu. Di listnya. Kenapa harus saya minta rubah pada saat itu? Karena kemarin dulu itu memang ibu untuk dikabelkan gitu. Sebelumnya tidak ada? Ada sih, cuma itu apa? Ada namanya. Cuma di pas ke lapangan mu'alaf ini mayoritas tidak ingin dipublikasikan namanya itu. Oh begitu masalahnya. Iya. Jadi mu'alaf ini, jadi saya pertegas teman-teman bahwa Charles ini, saudara Charles Schwager ini meneliti tentang implementasi pembinaan keagamaan terhadap mu'alaf di desa Padang Baru. Kenapa kamu tertarik meneliti tentang pembinaan keagamaan mu'alaf? Boleh kamu utarakan? Yang membuat saya tertarik itu karena di sana itu kan ada 2 dusun di desa Padang Baru. Pertama itu Padang Baru itu Padang Baru itu sendiri, dan yang kedua Dusun Samhin. Nah di Dusun Samhin itu mayoritasnya non muslim, cuma di Dusun Samhin itulah yang terdapat mu'alaf. Jadi saya lihat di situ kan ada beberapa mu'alaf yang memang dibimbing oleh pembinanya. Saya lihat, jadi saya tertarik untuk meneliti itu. Kira-kira apa yang ingin Anda explore terhadap penelitian ini? Kamu kan menyatakan tertarik karena adanya mu'alaf di desa itu. Lalu, iya. Ingin melihat sejauh mana mereka, pengetahuan mereka terhadap agama baru mereka itu Islam. Kira-kira menurut pengamatan kamu, karena kamu ini sudah melakukan penelitian nih di bab 4, ya, yang ingin kamu ketahui bagaimana pemahaman baru mereka terhadap agama baru yang dianutnya, yang tadinya non muslim menjadi muslim. Apakah hanya itu, ataukah kamu tidak ingin mengetahui bahwa apakah jumlah mu'alaf ini bertahan seperti semula? Misal ada 5 orang nih, ada 5 orang yang menjadi mu'alaf. Sudah sekian lama dengan berjalannya waktu, apakah menurun jumlahnya ataukah meningkat? Walaupun kita hanya ingin melihat implementasi pembinaan keagamaan. Misalnya begini, terkadang kan orang jenuh di satu tempat, lalu dia ingin bergeser ke tempat lain. Nah, tempat baru, tempat lama dia tinggalkan, kemudian berada di tempat yang baru, boleh jadi dia kurang betah di tempat yang baru, sama dengan tidak betahnya di tempat yang lama. Nah, itu justru kamu harus menemukan data itu. Misalnya, ada tugas pembinaan keagamaan dari lembaga, ya. Tetapi apakah semua mu'alaf ini merasa terbina? Apakah mereka merasa nyaman dengan agama barunya? Selanjutnya, apakah mereka punya keluhan? Ataukah mereka memiliki kepuasan tersendiri? Nah, karena di sini ini misi dakwah itu harus berkembang, gitu ya. Misal
kamu mengajak orang pindah agama atau masuk ke agama Islam. Setelah kamu ajak, kamu membiarkan dia, kamu tidak memberikan dia rasa misal perhatian. Dia ini kan baru meraba-raba bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana menjalankan ibadah-ibadah dalam Islam secara baik dan benar. Nah, kalau orang-orang yang baru masuk agama Islam itu tidak mendapatkan sebuah pembinaan dengan baik, tentu saja dia akan menjadi gelisah yang kedua kalinya. Apa kamu melakukan penelitian sampai sejauh itu? Nah, itulah yang merupakan data kamu. Ya, karena di dalam rumusan masalah yang kamu akan ambil, kamu akan teliti adalah bagaimana implementasi pembinaan keagamaan terhadap mualaf. Yang kedua, masalahnya apa? Bagaimana motivasi seorang mualaf yang telah memiliki agama baru. Mungkin dalam hal ini yang dianggap motivasi adalah semangat hidupnya, semangat keagamaannya, apakah itu bertambah ataukah stagnan. Nah, ini kamu harus gali di lapangan. Coba kemukakan kepada ibu sejauh data yang kamu peroleh, apakah sudah terungkap di bab 4 ini? Kalau untuk hal itu seperti implementasinya itu yang pertama mereka diajarkan rukun kafir, kedua rukun Islam, juga itu sholat. Dan untuk pengamalan atau pembentukan karakter mereka itu diajak oleh pembinanya, misalnya kayak gotong royong masjid, hari Jumat, atau mereka dianjurkan untuk bersedekah gitu. Dan itu pun mereka tanyakan itu gimana rasanya setelah melakukan hal itu. Terus apa jawabannya? Mereka merasa ini bu, tenang, kayak merasa damai gitu bu, setelah melakukan pengamalan. Oke, ada berapa jumlah orang atau ada berapa jumlah personil mualaf yang kamu jumpai di lapangan? 10 kakak. 10 kakak. Dia sepasang suami istri. Kalau istri itu Islam. Istrinya Islam berarti suami ikut keyakinan istri. Terus anak-anaknya menjadi Muslim. Muslim. Berarti ada perkembangan yang signifikan ya. Satu kakak misal dia mengikuti istri atau ada yang mengikuti suami. Ada ya? Enggak. Rata-rata laki-laki yang mengikuti istri. Ya. Otomatis anak-anaknya digiring masuk ke keyakinan Islam. Menurut kamu itu pertumbuhan yang positif atau gimana? Menurut saya itu positif ya, karena kan menurut ke anaknya gitu. Ya. Tetapi secara timbal baliknya, ini persoalan ibadah nih, persoalan keyakinan, persoalan ideologi. Tapi bagaimana persoalan ekonominya? Nah, itu tadi bu. Apakah kamu menemukan keluhan? Di situ jadi hambatan mereka bu, untuk mengikuti pembinaan. Karena dimana mereka seminggu itu full untuk bekerja, yang kadang pulang aja malam gitu. Istirahatnya itu kan kalau malam kan istirahat gitu. Nah, pembinaan ini dilakukan dan tidak itu malam. Jadi mereka ini terhambat oleh waktu mereka, karena kalau mereka tidak kerja kan mereka juga ngeluh bagaimana itu untuk istri mereka. Iya, betul juga. Terus sejauh yang kamu tahu bantuan pemerintah terhadap hal perekonomian mereka ada tidak? Kalau sejauh yang saya tahu itu ketika misalnya kan pas ada bansos memang mereka itu diutamakan kalau saya di luar desa itu. Oh, berarti mereka dapat bantuan ya? Cuma nggak sering gitu, cuma diutamakan gitu. Ya, tapi sebelumnya juga dia menjadi muslim kan dia juga bisa mandiri kan? Iya sih. Iya. Cuma kan itu memang Kira-kira faktor ekonomi nih ya. Nah, ini menarik. Kamu bisa menyisir data bahwa faktor keyakinan mereka ini bisa membuat dia lebih damai, ya? Kan lebih damai. Tapi apakah faktor keyakinan membuat perekonomiannya juga meningkat atau tidak? Ada tak? Kamu mengatakan ada yang mengeluh. ada.
Tadinya dia kaya atau mapan, terus menjadi muslim dia jadi miskin. Enggak lah miskin, cuma kan kalau menyusut lah ya. Terus kenapa menyusut? Apa faktornya? Karena dia menyumbang? Enggak, mungkin karena itu pas saya tanyakan mereka ini kebanyakan bersedekah gitu. Cuma ya itu tadi kan, kalau dibalaskan dari Sang Maha Kuasa tadi mungkin agak lambat gitu. Jadi mereka itu mengeluh. Jadi kira-kira berapa personil yang kamu wawancara sama tamuannya seperti itu? Yang malah Ya, yang mualaf, yang merasakan bahwa tingkat perekonomiannya itu menurun akibat karena banyak bersedekah, gitu. ya itu ada beberapa sih. 1-2 orang ada? Atau hanya 1 orang? Enggak lah, itu orang. Itu cuma Dari 10 orang itu ada berapa orang yang merasakan itu? 1-2 orang. 1-2 orang. 1-2 orang berarti 3 orang gitu. 2 orang. 2 orang. Nah, kira-kira menurut kamu apa solusinya? Ini kan kamu ini meneliti nih, Ya. menemukan keluhan yang seperti itu dari data lapangan ini. Ternyata ada personil 1 orang atau 2 orang yang merasakan ketimpangan antara keyakinan dengan perekonomian dia. Kamu ingin menyampaikan apa kepada pihak pemerintah dan pihak pembina keagamaan? Kalau untuk solusinya mungkin saya akan menyampaikan ke pemerintah desa bahwa mereka itu harus selain diutamakan memang harus sering gitu. Karena kan mereka juga termasuk keluarga yang paham. Kalau menurut saya ya, justru ini kan implementasi pembinaan keagamaan, bukan bansos, bukan bantuan sosial. Memang boleh jadi di sini ini untuk kita menanamkan sebuah keyakinan kepada seorang yang muslim, apalagi dia baru menganut agama Islam. Yang pertama ditanamkan adalah bagaimana dia meyakini bahwa kebesaran Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kaya, yang tidak pernah kekurangan. Nah, pembinaan di sini boleh jadi dia belum terkoneksi dengan baik antara keyakinan dan kehidupan, antara urusan dunia dengan urusan ketuhanan. Nah, kalau antara urusan dunianya, antara urusan keyakinan dengan dunianya sudah terkoneksi dengan baik, saya kira tidak ada keluhan yang terjadi. Ingat bahwa pembinaan keagamaan persoalan akidah bukan persoalan dunia. Nah, kalau dia merasakan menurun perekonomiannya karena dia tidak agama, ini yang jadi masalah. Berarti mindset dia harus kita rubah, bahwa menganut sebuah keyakinan itu bukan berarti kita harus menjadi kehidupan kita lebih baik, gitu. Boleh jadi orang kaya, rumahnya bertingkat, kendaraannya mewah, tapi belum tentu hatinya bisa tenang. Nah, ini harus dibedakan. Yang membuat tenang hati itu apakah materi ataukah karena ibadah. Berarti ada yang tidak sinkron kan. Nah, tugas seorang akademik, tugas sebagai seorang calon sarjana, memberikan edukasi, memberikan informasi dan pengetahuan ilmu agama yang lebih baik, gitu. Makanya kamu jangan setelah sarjana nanti kamu juga harus peduli hal semacam ini. Jadi penekanannya bahwa ada semacam pengetahuan yang harus kita transfer kepada para mualaf, bahwa satu, dan ini harus kamu tulis, harus kamu masukkan di dalam poin nanti ya. Misalnya pengetahuan agama, satu, pengetahuan tentang apa? Ini harus dirinci lagi ya. Pengetahuan terhadap apa? Pengetahuan terhadap kebesaran Allah. Kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebesarannya, kemahakuasaannya, gitu ya.
Sehingga bagi siapapun yang menganut atau menyembah Allah dengan tulus, maka tidak ada keraguan dalam dirinya, apalagi dia merasa menderita, merasa sengsara karena dunia. Harusnya tidak seperti itu. Jadi kamu harus urai. Ini pengetahuan agama yang penting-penting terlibat dalam hal ini. Kamu muat di dalam bab 4 ini apa? Yang terkait dengan pembinaan. Ya, misalnya pengetahuannya tentang kebesaran Tuhan, pengetahuannya tentang bagaimana usaha maksimal kita sebagai seorang muslim, ya. Yang ketiga, bagaimana menghubungkan atau bagaimana korelasi atau bagaimana sikap seorang hamba atau sikap seorang muslim yang mengaitkan dirinya kepada Tuhannya, hablum minallah, dengan kepada sesama atau hablum minannas dengan baik. Kalau ini sudah terjalin dengan baik, maka soal dunia, soal materi itu nanti otomatis akan dicukupkan oleh Allah. Bukan kita meyakini bahwa Allah itu maha kaya, Allah maha pemurah, Allah maha melihat. Nah, kebesaran Allah inilah yang harus terpatri tertanam baik di dalam hati sanubari seorang muslim. Dia harus benar-benar namanya hakul yakin benar-benar tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau dia misalnya menjadi muslim yang tadinya bukan muslim lalu menjadi muslim, lalu ada di dalam benaknya berharap bahwa saya ingin lebih sejahtera, saya ingin lebih disantuni, saya ingin lebih diutamakan. Berarti kan menjadikan agama ini bukan karena kepentingan keyakinan, tetapi menjadikan agama sebagai sebuah politisasi kehidupan sosialnya. Nah, kalau seperti itu, sampai kapanpun penganut agama ini tidak pernah merasa nyaman dengan agama Islam. Itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, apalagi di tengah malam. Dan ibu juga bersedia seandainya suatu saat pembina ini akan meminta ibu juga melibatkan ibu sekali-sekali, misal kita bertemu ataukah ada ruang kita bincang-bincang dengan para mualaf untuk berdiskusi bagaimana mementaskan keyakinan dan bagaimana mementaskan diri terhadap keyakinan kita sebagai muslim menjadi lebih tenang, menjadi batin kita menjadi lebih pas lah bahwa husnul khotimah itu akan kita capai. Ibu bersedia untuk datang dan berbincang-bincang dengan saudara-saudara kita yang malam suatu saat ya. Tetapi kamu ini karena penelitian ini sangat ditunggu ya, maka harus benar-benar kamu memuat data itu secara komprehensif, secara luas. Nah ini kalau kata di menjadi tempat itu dipisahkan di atas, di dalam, di luar, di samping, tempat di harus. Tuh. Ada pertanyaan? Ini kan di tokoh agama ini tidak terlibat, itu dimasukkan Kok tokoh agama tidak terlibat? Iya. Ini pembinaan keagamaan oleh siapa? Pembina sendiri. Memang itu tokoh agama itu. Begini ya, informan yang kamu pilih itu ya, ada sekian banyak orang informan. Kemudian dari sekian banyak orang ini kamu pilih informannya. Informannya siapa saja? Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, imam masjid, ada enggak? Nah itu sejumlah orang-orang ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, kemudian imam masjid, warga di sekitar dia. Itu, maka mereka bisa memberikan informasi kepada kamu. Lalu siapa-siapa saja informannya dan tentukan key informannya. Nah, key informan itu pilih misalnya guru agama, ustadz, kemudian penghulu, ada namanya imam desa ya. Nah, imam desa, tuh tokoh masyarakat, kemudian tetangga di sekitarnya. Inilah jenis yang menjadi key informan.
tugas dia informan ini adalah kamu suguhkan berbagai macam pertanyaan. Karena namanya informan kunci, informan inti, jadi dia bisa menerima, dia layak ditanya dengan berbagai macam pertanyaan yang terkait dan pasti kapasitasnya mampu menjawab. Karena dia tetangga melihat perilaku alat ini ya, apakah memang dia itu satu ramah terhadap tetangganya yang sama muslim, yang kedua apakah memang dia rajin beribadah gitu ya, yang ketiganya apakah dia ini rukun saja, misalnya kan tadinya dia ikut training ya, apakah memang dia ini keharmonisan rumah tangganya terlihat, kan diamati oleh tetangganya, itu yang bisa memberikan informasi lebih banyak. Jadi informan harus ditentukan ya. Nah, kemudian pengalaman. Di sini yang kamu maksudkan pengalaman apa? Pengalaman apa? Makanya harus diurai. Jangan misal kalau misalnya ada poin A, bla ini harus dibuatkan anak-anak poinnya gitu. B-nya apa? Harus ada. Namanya penulisan secara sistematis. Tuh. C, ya. Jadi data yang kamu punya itu tinggal memasukkan di dalam poin-poin yang kerangka yang sudah kamu bikin. Jangan monyong-monyong kayak begini nih. Nggak tahu kita pengalaman apa yang dimaksud. Pengalaman A, pengalaman B, pengalamannya dia beribadah, pengalaman dia aktivitas sehari-hari, aktivitasnya apa. Jangan sampai memang dia itu setelah dia jadi muslim dia malah malas kerja, pokoknya taunya dia rajin nyumbang, tidur di masjid, dia nggak kerja, ya udah seperti itu ajaran Islam gitu kan. Kemudian juga pengalaman dia, pemahaman, ada nggak pemahaman agama tadi? Charles harus menemukan data pengetahuan agama dia ya, tentang pengetahuan agama tentang apa? Keutamaan menyumbang. Nah, menyumbang. Kita menyumbang itu apakah seluruh harta kita harus disumbangkan? Nah, kamu amati itu, bagaimana dia memahami pola menyumbang. Misalkan dia ngaret, hari ini dia ngaret, dia dapat 50.000 sehari, terus dia juga nyumbang 50.000, itu tidak tepat, ya kan? Nah, sejauh mana pemahaman dia terhadap pola menyumbang? Nah, peran pembina agama ini juga, apakah dia sudah pernah menyampaikan bahwa yang wajib menyumbang itu adalah orang yang punya, ya kan? Misal kita ini mau menyumbang sebiji telur atau segelas gula. Ya kalau udah punya telur, udah punya gula, mau pakai apa menyumbangnya? Berarti kita harus usaha, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di rumah tangga ini, lalu menyisihkan untuk menyumbang. Inilah pola. Kalau orang tidak dibina dengan baik, dia berpikir, menyumbang itu di musuh. Menyumbang adalah segala-galanya, menyumbang adalah utama. Maka karena itu jangan khawatir kalau kamu menyumbang banyak, maka Tuhan akan membalasnya. Ya tidak juga. Hari ini anak istri kamu mau makan pakai apa? Pakai doa? Kan tidak. Jadi ada ada pengetahuan yang harus berjalan seimbang. Tuh. Jadi agama itu tidak memberatkan umatnya. Allah tidak memberatkan umatnya untuk jungkir balik mengejar dia. Tidak seperti itu. Jadi keseimbangan dunia dan akhirat itu penting, ya kan? Ingatlah duniamu seakan-akan engkau akan mati besok. Ikmal di dunia kan ka'anna kata itu abad. Wa'mal di akhirat ka'anna kan kamu itu gada. Ingatlah duniamu seakan-akan engkau akan mati besok. Ingatlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Tetapi ingatlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Jadi di situ ada keseimbangan antara penghayatan terhadap dunia dan
kemudian penghayatan terhadap akhirat dan keabadiannya. Jadi kita menjalani hari-hari kita ini seimbang. Karena keseimbangan itu yang menentukan keberhasilan, ya. Nah, Gali tanyalah ke alatnya, Bapak mengerti nggak kalau menyumbang? Bapak paham tidak? Kita ingin mendengarkan cerita dia. Lalu nanti kita bisa menyimpulkan, oh ternyata mu'alaf ini yang mengalami, ada perbandingan. Mu'alaf yang satu ini mengalami ketenangan batin ketika dia menjadi mu'alaf. Sedangkan dibandingkan yang satu ini, dia mengalami kegelisahan karena menyusut perekonomiannya. Kira-kira bagaimana pola pengetahuan atau pengamalan agama Islam bagi yang si A dan bagaimana pola pengamalan si B tadi. Di situ nanti kan peneliti menemukan data yang berbeda. Oh, si A perilaku kesehariannya seperti ini, cara menjalankan ibadahnya seperti ini, memahami sikap, memahami ajaran tentang menyumbang, bersedekah seperti ini dan mengamalkannya seperti ini. Itu dieksplor. Sedangkan si B kan tidak menyebut nama si B, tapi ada simbol. Informan itu ada simbolnya, ya. Datamu ini masih belum cukup. Ya. Buatlah esensi tadi seperti yang ibu sampaikan. Kalau itu sudah kamu lakukan, pertanyaan itu kamu mulai di dalam reading interview mu'alaf dan konversi agama. Mu'alaf dan konversi agama. Apa maksudnya ini mu'alaf dan konversi agama? Mu'alaf dan tidak agama. Yang ingin disampaikan di sini apa? Lihat ya, nanti sisir lagi datamu, jangan ini yang termuat di sini, ini juga yang termuat di sini. Nah, makanya berikan dia definisi mu'alaf dan konversi agama. Apa bahasan ya? Datanya datang hasil wawancara. Ini kamu ada observasi berdasarkan observasi di lapangan. Observasinya di mana? Observasi itu ya observasi tanggal berapa, di mana, kontennya apa. Nah, itu pentingnya observasi. Wawancara ya beda. Wawancara kan harus ada data yang diungkapkan dari informan kita. Kalau dia bahasa Bangka, dia bahasa Jawa, dia bahasa apapun, itu dikutip yang intinya, lalu kita terjemahkan, diberikan pemaknaan di bawahnya. Misalnya, ya misalnya kita tanya, dikutip ya, data itu dikutip benar seperti ini. Tapi sebagai peneliti, kutipan di atas ini kemudian diterjemahkan dan dianalisis inti kata yang dimaksud itu apa. Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak selaku Busung. Kamu bikin sistematikanya ya, biar gampang menangkap perbedaan data yang satu dengan data yang lain. Hubungan antara konversi agama dan faktor psikologis. Kenapa harus kamu bahas ini? Sosial. Enggak perlu ya? Hubungan terlalu jauh kamu. Jauh ya? Iya. Ini kan satu tema lagi nih. Dinamika kondisi Kondisi ya. psikologi, patologis. Apa itu patologis? Psikologis yang dalam hal sosial. Patologis. Nanti kamu bisa belajar lagi menerjemahkan istilah-istilah kamu angkat di sini. Jadi terlalu jauh.
berikan terjemahan karena orang nggak paham. Iya. Menurut hasil wawancara dan observasi, nah wawancara datanya apa? Observasi datanya mana? Harus berbeda dong. Jangan kamu anggap observasi itu sama. Memang boleh orang mengobservasi sambil mewawancara, tetapi data observasi, item yang diobservasi itu apa? Karena di situ ada durasi waktu dan ada objek yang menjadi observer kita. Misalnya saya mengobservasi nih kembang nih. Saya mencoba meletakkan kembang ini sudah seminggu. Saya observasi apakah dia ini mengalami penyusutan menjadi layu atau tidak. Hasil observasi saya menyatakan iya. Karena itu saya mengambil tindakan. Saya memindahkan dia ke luar ruangan beberapa hari. Gunanya adalah supaya pemulihan nutrisi terhadap pertumbuhan dia. Berarti kan saya tidak pernah mewawancarai orang. Saya tidak bisa mewawancarai kembang, tapi saya bisa menginterpretasikan gerak-gerik kembang ini. Dengan apa? Dengan melihat penampakan dia, melihat fenomena yang ada. Itu namanya observasi. Jadi kita menyampaikan sebuah informasi, sebuah narasi yang ditulis, kita menuliskan narasi seperti apa yang kita amati. Itu namanya observasi. Dicantumkanlah observasinya dengan siapa, berapa lama, di mana, dan yang kita ingin, konten yang kita ingin temukan di dalam observasi itu apa? Misal, saya ingin melihat bagaimana percepatan pertumbuhan, bagaimana perbedaan pertumbuhan kembang yang ditaruh di dalam ruangan berhari-hari dengan kembang yang ditaruh di luar ruangan berhari-hari. Berarti kontennya adalah mengamati pertumbuhan kembang yang di dalam ruangan dan mengamati perbedaan pertumbuhan kembang yang berada di luar ruangan dan yang berada di dalam ruangan. Itu kontennya. Begitu cara observasi. Oke, Charles, udah kamu ulang lagi ya. Nah ini, kalau ada kata akan tetapi, kata ini adalah kata penghubung yang harus berada di alinea sambung, tidak boleh menjadi alinea baru. Ya, dengan demikian akan tetapi, oleh sebab itu gitu. Semuanya itu adalah kata penghubung. Posisinya bukan pada alinea baru, tapi dia adalah merupakan sambungan kata dalam sebuah alinea setelah titik. Sambung. Jangan dibawa turun. Semua yang ada kata wawancara ya. Semua harus wawancara, harus ada footnote wawancara dengan siapa, di mana, tanggal, tempat. Suparjo. Jangan ada kutipan buku ya. Tidak boleh ada kutipan teori di buku. Kita sudah data lapangan. Oke Charles, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan ditanyakan. Harapan ibu sama saya dalam minggu ini bisa? Insyaallah. Nah, tanyakan apa yang kamu mau tanyakan. Ya udah sih, kalau ini kan menunjukkan jadi udah ulang, masih lupa. Aku akan mengulang rekaman. Tanggal ini berapa? 26 ya. Ya. Baik Charles, ibu pikir sudah selesai sampai di sini bimbingannya.
senang sekali dididik oleh ibu ada orang kayak